Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah tema kehidupan yang berdampak. Saudara-saudara, kehidupan yang berdampak merupakan gaya hidup setiap orang percaya. Kehidupan yang berdampak merupakan gaya hidup pengikut Kristus yang sejati. Sebab gaya hidup yang berdampak adalah kehidupan yang berpengaruh, kehidupan yang berguna, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang menjadi berkat kepada sesama. Saudara-saudara, ada 3 hal gaya hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya yang memiliki gaya hidup yang berdampak. Yang pertama, kita harus menjadi teladan. Saya mengajak kita membaca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Saudara, Timotius adalah seorang anak rohani Rasul Paulus. Ketika Timotius terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, Timotius begitu muda belia. Rasul Paulus memberikan nasihat, semangat kepada Timotius agar menjadi teladan kepada setiap orang percaya. Dalam hal apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Saudara-saudara, untuk memiliki hidup yang berdampak, kita harus menjadi teladan. Hal yang kedua, untuk bisa memiliki kehidupan yang berdampak adalah harus menjadi garam dan terang dunia. Bisa kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara-saudara, garam bermanfaat untuk memberikan rasa terhadap makanan. Garam bermanfaat untuk menghilangkan kebusukan terhadap makanan. Kita sebagai orang percaya harus memberi rasa tenang di lingkungan di mana kita berada, di gereja di mana kita berbakti, di tengah-tengah keluarga kita, supaya hidup kita bisa berdampak. Tuhan Yesus juga mengajukan kita agar kita menjadi terang. Terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan, yang penuh dosa, yang penuh keserakahan, yang penuh kemunafikan, yang penuh dengan nafsu duniawi dan kejahatan. Kita datang di tengah dunia untuk membawa terang yang hidup.
Yang ketiga, untuk memiliki hidup yang berdampak, kita harus mengasihi Tuhan. Hal ini didasari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kita sebagai orang percaya, kita punya dasar untuk mengasihi Tuhan, yaitu karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Nya dinyatakan bagi kita sebagai orang percaya ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dan untuk mengasihi dan untuk mengampuni kita. Di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami." Memahami apa? Betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus bagi kita orang percaya kepadanya. Sidang jemaat yang terkasih yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita bisa berdampak, ada 3 hal yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Yang pertama, kita harus menjadi teladan. Hal yang kedua, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami menaikkan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kehidupan kami sudah menjadi kehidupan yang berdampak oleh karena kasih karunia Tuhan. Bagi kami yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, kami sudah benar diberkati, sudah dilimpahi, dan sudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu.